Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Salam rental ya. Oke, kembali di Cak Kus PS Channel. Sore hari ini seperti biasa, rental sudah agak sepi. Nah tuh motornya tinggal sedikit ya. Yang main tinggal 2 unit. Iya, kalau nggak sore gini agak susah ngambil video ya. Mau ngerekam videonya susah banget. Kalau nggak pagi atau malam di atas jam 11 susah banget teman-teman. Jadi sore ada sedikit waktu, coba saya bikin video ya. Oke, kali ini saya mau cerita kejadian di rental Cak Kus PS ya. Dimana ada kejadian pelanggan saya kabur nggak bayar main PS-nya ya. Jadi waktu itu saya sedikit sakit, kemudian dia main dari pagi sampai jam 12 siang kalau nggak salah ya. Dia juga pesan kopi. Nah tuh, memang saya sedikit tahu tentang dia karena dikasih tahu rental-rental yang lain, teman-teman yang lain, kalau si anak itu seringkali pamit pulang mau beli rokok atau kemudian nggak bayar ya. Bahkan rental lain yang ngisi game ke tempat saya ini pernah ketika duduk di teras. Nah di teras itu sama saya yang punya rental lain yang lagi nungguin saya ngisi game. Nah si anak yang kasus di tempatnya dia itu yang nggak bayar pulang itu datang ke sini, kepergok ya. Jadi kaget tuh anak yang nggak bayar di rental dia itu. Dia pakai helm tapi kemudian nyeludur aja dia ya, nyeludur aja masuk ke dalam rental. Nah kemudian yang punya rental itu bisik-bisik sama saya, mas anak itu pernah kasus nggak di sini? Enggak pak gitu ya. Waduh di tempatku pak, mas dia tuh sering pulang nggak bayar gitu ya. Nah teman-teman, dari situlah referensi teman-teman saya waspada kalau anak itu kesini berusaha ya kita tetap baik, yang namanya pelanggan tetap waspada ya. Dan alhasil setelah sekian lama jadi pelanggan saya, kok ya dilalah berani melakukan itu teman-teman ya. Jadi itu yang saya sedikit gumon, sedikit heran ya. Kok akhirnya dia tuh berani. Ya Allah. Jadi mempertaruhkan harga dirinya ya. Nggak sampai 50.000, nggak nyampe 50.000 loh habisnya. Tapi dia rela memalukan dirinya sendiri, nggak bayar gitu ya. Jadi malunya seumur-umur itu ya. Jadi pernah melakukan kesalahan ke Cak Kus, kalau dia tuh pulang nggak bayar. Jadi ceritanya aku agak sakit tiduran. Nah dia kan udah main PS4 tuh jam 8 sampai jam 12 siang. Terus pesan kopi juga, pamit sama anakku tuh. Anakku kan yang bantuin selalu anakku ya. Jadi mas jangan dimatikan TV-nya, saya mau beli rokok sebentar. Udah, habis itu dia bangun saya ya, orang itu mau beli rokok, PS-nya nggak boleh dimatiin. Anakku bilang gitu, langsung aku deg. Wah, kok kasusnya kayak di rental teman kita di sebelah itu ya. Nah dari situ aku udah feeling gak enak. Tak tunggu setengah jam nggak datang. Udah lah matiin, aku bilang ke zamannya, matiin TV-nya. Bajindul orang itu. Udah bajindul banget orang itu, udah matiin wis. Kapan-kapan kalau kesini ya mudah-mudahan ayah nggak emosi. Diingetin aja kemarin belum bayar sama kopinya berapa sih, paling 40.000, nggak nyampe 50.000. Tapi berani memalukan dirinya sendiri dan sampai sekarang sekitar 3 minggu udah nggak kesini. Tapi kata teman-temannya nunggu momen yang tepat katanya. Dia emang sering melakukan itu di rental lain ya. Mungkin 1 bulan, 2 bulan nggak kesini, habis itu kesini lagi. Katanya gitu. Jadi dia benar-benar kuat menahan urat malunya untuk datang lagi ke sini ya. Kita tunggu aja teman-teman ya. Itu sih kejadian yang, loh kok berani akhirnya berbuat itu seperti itu di tempat kita gitu ya. Selama ini udah tak baik-baikin ya. Itu kasus pertama. Ada lagi kasus lain, ada. Di rental itu macam-macam teman-teman. Hal yang suka dukanya itu ya. Satu lagi kayak main drama. Jadi yang datang itu waktu mau pulang kan kita totalan belakang tuh. Kalau main PS itu selalu totalan belakang, nggak pernah kita di depan di timer tuh, jarang kecuali permintaan mereka. Kalau nggak minta ya sudah adatnya seperti itu, main kita tulis jam berapa, nanti pesan apa aja di total jam berapa gitu ya. Nah kalau ada yang kasus begini, waktu pulang udah bingung, pura-pura ngerokok, kesak, nyari-nyari, udah ini drama udah, nggak bayar ini, aku udah hafal gitu. Waduh dompetku mana ya? Dompetku ketinggalan di warung mas. Sebentar ya tak ambil ya. Udah gak balik gitu. Pasti gak balik wes. Itu teman-teman ya, kadang kejadian yang
Ya pernah terjadi seperti itu ya. Terus besoknya tak ingat lagi, yang kemarin belum bayar dulu. Sebelum main bayar dulu, kalau nggak bayar nggak tak setel loh. PS-nya nggak tak hidupin, nggak tak nyalain, nggak boleh main gitu ya. Dibayar dulu teman-teman. Hari ini baik, besok terulang lagi seperti itu. Waduh, kurang berapa mas? Kurang 10.000 ya. Akhirnya tak buatin tulisan yang kalian baca itu. No bon, nggak boleh bon udah. Capek kalau seperti itu ya. Iya. Jadi ya kalau di pasar boleh, kalau di sini, waduh, makin rusak kerjaan ini. Udah kita nungguin lama nggak bayaran gitu ya. Waduh. Kayak servisan stick atau PS ya yang bisa kita kerjakan ya. Wah, lama ngambilnya tuh, capek kerja seperti itu. Ya mending rental aja ya. Emang kerjaan itu sendiri-sendiri ya. Kalau nyervis aja, kalau ngerental ya ngerental aja. Kalau campur-campur ya kita makin semrawut rezekinya. Oke teman, itu sedikit kasus di tempatku ya. Sebenarnya banyak suka dukanya, yang lain banyak ya. Cuman itu sedikit saya cerita sore hari ini. Mungkin teman-teman pernah ngalamin seperti kejadian yang aku alami, di mana usernya mungkin ngutang atau ngebon atau nggak bayar ya. Itu ya. Bagaimana solusinya? Ya ditegesin aja. Tolong mas, kita kerja ya bukan warung, bukan apa gitu ya. Kalau warung memang banyak bonnya, orang-orang itu habis gajian dibayar semuanya. Nah kalau rental dibikin kayak warung, utang piutang, catat pencatat sampai numpuk sampai besok, waduh susah ini ya. Jadi paling enak tuh kalau habis main langsung bayar, selesai urusan, udah nggak ada urusan ya. Gitu. Kita juga tetap menjaga supaya nggak terlalu keras juga, mencoba baik juga. Kalau kita terlalu keras nanti mereka dendam, kita yang terancam juga. Jadi kita berusaha ya opo caranya, gimana caranya supaya tetap situasi kita juga tetap aman ya. Nanti kalau mereka dendam, kita terlalu keras, di jalan kita diapa-apain, nah itu susah juga ya. Jadi kita tetap waspada. Kalau sekali kejadiannya ya kita ikhlasin juga nggak apa-apa. Yaudah, lain kali jadi pelajaran gitu loh, jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Tapi kalau bolak-balik lah itu yang bikin emosi. Jalo diapaan orang ini ya? Jalo musuh cakus ya. Udah macam-macam abek cakus gitu ya. Jangan macam-macam. Keras orangnya, kalau marah bisa mumbul kabeh sak dunia ya. Oke, teman-teman, itu sedikit cerita Cakus PS sore hari ini yang mau saya upload habis maghrib videonya ini ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan memberi kewaspadaan buat para rental semuanya ya. Soalnya kasus yang kemarin itu banyak yang mau menipu. Jadi penipu-penipu itu mau menipu juragan-juragan PS ya. Beli PS, kemudian menyetorkan bukti transfer dari kertas itu ya, bahwa sudah transfer uang 3-4-5 juta, terus PS-nya minta kirim ojol. Itu kan banyak penipuan, dan ternyata uangnya belum masuk di mas-mas yang jualan itu ya. Jadi mereka merasa ini penipuan, ini itu struk palsu gitu ya. Kemudian apa itu menimpa saya kebetulan nggak jualan seperti itu, tapi modusnya beda. Modus mereka itu menelpon saya dengan pakai nama Bowie. Halo Mas Bowie. Oh iya Mas. Bisa Mas Bowie PS ya, PlayStation ya? Oh iya Mas. Bisa sewa PS-nya nggak bawa pulang malam ini? Kalau pakai Bowie saya curiga ini. Jangan-jangan ini para penipu-penipu ini lagi menyebar ke tempatku. Maaf Mas, nggak nyewain PS bawa pulang. Itu teman-teman. Jadi tegas aku, udah nggak nyewain PS bawa pulang, udah di rumah aja. Karena pakai nama Bowie, lokasinya di mana Mas? Share lokasi. Wah, ini kayak searching di Facebook saya ini. Penipunya menyebar ke sini ya. Jadi itu tanda-tanda penipu ya. Kalau mau menipu hati-hati. Kalau pakai nama Facebook nanti itu berarti nggak kenal sama kita. Kalau dia bilang halo Cak Gus, wah dia kenal itu. Pasti yang biasa main di sini tahu nama saya ya. Tahu kebiasaan mereka manggilnya apa di sini. Kalau di Facebook atau teman kuliah saya tuh pakai nama Bowie, emang mereka tahu semua itu ya. Oke teman-teman, itu sedikit cerita sore hari ini dari Cak Gus PS. Sedikit kita campur-campur ya. Mudah-mudahan membahagiakan kalian yang di rumah biar nggak jenuh ngerentalnya ya. Salam rental, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.